Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Apriliani dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia berada di atas bahasa-bahasa daerah. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimiliki sejak dikeluarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sedangkan kedudukan sebagai bahasa negara dimiliki sejak diresmikannya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Bab 15 Pasal 36 tercantum bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kemudian ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tersebut dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dicetusnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Di dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebangsaan nasional, kemudian 2. Lambang identitas nasional, kemudian 3. Alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial, budaya, dan bahasa yang berbeda. Kemudian 4. Alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Kemudian ada bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Di dalam Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 di dalam kedudukan sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia juga memiliki fungsi sebagai bahasa resmi negara, kemudian bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, kemudian untuk alat penghubung dalam tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Kemudian untuk alat penghubung kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Salah satu fungsi bahasa Indonesia di dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia dipakai dalam segala upacara, peristiwa, kegiatan kenegaraan baik secara lisan ataupun bentuk tulisan dokumen-dokumen. Kemudian ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bangsa Indonesia persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia bisa menjalankan fungsi sebagai pemersatu bangsa Indonesia dari berbagai suku bangsa yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Dalam hubungan sebagai alat untuk menyatukan berbagai suku yang mempunyai latar belakang budaya dan bahasa masing-masing. Kemudian ada bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan itu telah mengantarkan bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa dan sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berbeda-beda. Di samping itu, bahasa Indonesia juga telah mampu mengembangkan fungsinya sebagai sarana komunikasi modern dalam penyelenggaraan pemerintah, pendidikan, ilmu dan teknologi, serta seni. Dalam kedudukannya sebagai bahasa ilmu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK untuk kepentingan pembangunan nasional. Bahasa Indonesia dipakai pula sebagai alat untuk
mengantar dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada berbagai kalangan dan tingkat pendidikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.